wa atubu ilaik. Pengasuh Jawa Barat Barat Jawa mau balik. Dan doakan semoga sedekah akbar di Pinrang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik yang rahmati Allah, hidup ini kayak lomba lari. Apa? Hidup ini kayak lomba lari. Mulai dari start yang sama dan kita akan sama-sama punya garis finish. Start itu bernama rahim, lahir kita dari rahim ibu kita, apakah itu normal ataupun sesar, tapi judulnya tetap lahir, jadi bayi itu garis startnya. Dan kita akan finish di finish yang sama. Finish itu bernama kematian. Apa garis finish itu? Kematian. Tapi banyak orang yang saat itu sedang lomba lari, sibuk menilai tukang lari yang lain. Tukang lari, pelari. Apa yang dibetulkannya? Sibuk menilai pelari lain, atau ada yang genit, ganjen, gatal, kata orang Melayu, melambai-lambai ke tribun. Hai, doain aku ya, aku lagi lari. Padahal fokusnya dia harusnya garis finish. Tapi karena memang narsis, al-jahu tadi, kena al-jahu, ya kan? Ya akhirnya lambai-lambai, dadah, keren aku kan, bagus gak baju aku, bagus gak yang aku buat nih. Bukannya fokus sama garis finish, malah sibuk narsis, lambai sana, lambai sini. Ini orang dalam kondisi sakit jiwa. Kenapa? Dia tahu sedang lomba, bukannya fokus finish, malah fokus narsis. Pegang dulu kepalanya. Astagfirullahalazim. Yang lebih parah, kalau sekedar narsis lambai-lambai gitu bagus. Ada yang lebih parah, ngobrol dengan sesama pelari lalu menilai larinya orang lain.
Itu harusnya kaki kanan dulu itu larinya. Itu kalau mau larinya bagus kanan terus, tidak usah kiri-kiri. Loh. Paham antum maksud saya analogi tadi nih? Yang terjadi di lapangan, orang fokus garis finish atau fokusnya sama narsis tadi atau pelari lain. Ada dua ujiannya lagi lari itu. Satu, narsisme, lambai-lambai aljah. Dada-dada, minta dipuji. Tapi yang satu juga ujiannya menilai larinya orang lain. Sakit? Iya sakit. Konslet orang ini, konslet. Kalau dulu di dunia saya, di bisnis saya yang lama tuh ada istilahnya impact. Saya adalah ini, maka udah selebrasi duluan. Padahal finish belum sampai. Dan dia merasa saya sudah. Maka Kiai Hasan pernah bilang gini, jangan bilang saya adalah, tapi bilanglah saya hanyalah. Itu dua kata yang berbeda tuh. Saya adalah dengan saya hanyalah. Hidup seperti lomba lari. Ada start bernama rahim, ada finish bernama kematian. Pelari yang sehat akan fokus pada garis finish. Dan teman-teman, semua ini adalah skor sementara. Selama antum belum sampai di garis finish, itu adalah skor sementara. Yuk ikut saya. Yang diam belum tentu tidak tahu. Ada orang diam tapi dia tahu. Maka jangan pernah antum menganggap orang yang diam itu dia tak tahu. Yang diam belum tentu tidak tahu. Oh sorry, pelan-pelan kita belajar pagi ini ya. Yang diam belum tentu tidak tahu. Yang enggan, tahu enggan? Belum tentu tidak mau. Yang diam belum tentu tidak tahu. Coba diulang. Yang enggan belum tentu tidak mau. Bang, ayo bang puasa bang. Nanti ya. Ternyata beliau lagi kurang sehat misal gitu. Dia mau puasa tapi kondisi saat itu belum memungkinkan. Bang ayo bang nyumbang bang. Dia tuh bukan gak mau nyumbang, barusan sebelum sampai ke masjid tuh duit dia dipinjam kawannya. Itulah satu-satunya duit dia. Jadi dia bukan gak mau nyumbang, tapi memang barusan dia geser gitu. Memang betul-betul sedang gak ada gitu. Mau di lubuk hatinya, maka yang enggan belum tentu tidak mau. Yang salah belum tentu selamatnya. Ada Umar bin Khattab pernah jahat tapi sudah bertaubat di samping Rasulullah. Saya tengok kemarin masih tetap di situ beliau. Tidak pindah-pindah. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Urutannya masih sama. Nanti kalau antum ke sana pun insya Allah masih sama juga.
Ada yang mau ke sana? Berapa orang? Yang udah punya paspor berapa orang? Harus bikin paspor, tunjukkan kesungguhan dari sekarang. Yang diam belum tentu tidak tahu. Coba diulang. Yang enggan belum tentu tidak mau. Yang salah belum tentu selamanya. Nah, ini yang paling penting. Tiga tanda tanya ya. Yang salah belum tentu selamanya. Yang benar, siapa yang bisa menjamin keistiqomahannya? Ada? Rajin kita ke masjid. Istiqomah? Ada waktunya setan datang. Ulang kaidahnya. Skor sementara. Kaidah rumus skor sementara. Coba ulang. Rumus dari skor sementara. Apa rumusnya yang pertama? Dua. Terus. Ada yang bisa jamin? Pasti istiqomah. Inilah yang disebut dengan kesadaran tentang lomba lari. Jadi hari ini saya ngajak antum memberikan analogi yang sederhana, yang ringan, mudah-mudahan mudah difahami. Hari ini kita sedang sama-sama lari. Larinya mendekat setiap hari kepada garis finish yang bernama kematian. Kenapa sudah tahu pasti mati, kok malah sibuk mikirkan orang lain? Harusnya fokus pada diri sendiri. Bagaimana supaya bisa finishnya husnul khotimah ini, gimana caranya? Amalan apa yang mau aku kerjakan? Bagaimana? Apa? Seperti apa? Dan seterusnya. Banyak orang yang belum sampai garis finish, bahkan masih jauh, sudah selebrasi duluan, sudah lambai-lambai, sudah menganggap dirinya paling wah, paling ini, paling itu, padahal skor masih skor sementara. Pernah nonton film apa, pernah nonton bola atau pertandingan apa gitu, sudah menang telak, tahu-tahu kalah telak juga, ya kan? Nah, yang biasa di lapangan bola tahu ya, menang udah babak satu tuh udah menang 3-0 itu. Sombong. Wah, mainnya main-main apa. Begitu ini lawannya balik. Langsung berubah 4-3. Wassalamualaikum. AC Milan lawan Liverpool. Berapa skornya? 3-3. Penalti menang Liverpool. Untung saya tak main waktu itu. Kok saya main kan tambah parah. Itu hadis yang pernah saya sampaikan ke antum. Ada orang beramal dengan amalan ahli surga sampai jarak antara dirinya dengan surga 1 hasta, kata Rasulullah. Fayamalu bi'amali ahlin nar hatta yadkhuluha. Lalu dia beramal dengan satu amalan ahli neraka, akhirnya masuk ke dalam neraka, padahal jaraknya dengan surga sudah sangat dekat. Nauzubillahi min dzalik. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka sampai jaraknya dengan neraka 1 hasta.
Fayamalu bi amalin ahlil jannah, lalu dia beramal dengan amalan ahli surga. Hatta yadkhuluha, jaraknya dengan neraka sudah sejengkal. Tapi dia beramal dengan satu amalan ahli surga, akhirnya masuk surga hanya dengan satu amalan. Ini skor sementara semuanya. Apa maksud hadis ini, Ustadz? Berarti kita tidak usah serius-serius dong. Nggak. Maksud dari hadis ini, yang punya amalan banyak tidak boleh sombong, yang punya amalan sedikit tidak boleh putus asa. Coba diulang, apa arti hadis ini? Sip. Oke. Abang kakak yang baik yang rahmati Allah. Ada pelajaran mahal. Sini, Fayat. Tadi pagi saya baru nonton ini, dikasih video ini sama guru saya. Cobalah lihat bagaimana motivasi hari Jumat ini supaya bikin kita semangat untuk berbuat baik, semangat untuk beramal soleh. Apa Ustadz? Bagaimana pengetahuan atau ma'rifah, pemahaman kita tentang ilmu akhirat ini membuat kita akhirnya jadi lebih realistis dalam menjalani kehidupan. Hidup ini seperti lomba lari. Mulai dari start yang sama, finish di garis yang sama. Tapi berapa banyak orang sambil lari sambil narsis. Sambil lari sambil nengok-nengok orang lain, menilai larinya orang lain. Nah, ini ada video 4 menit. Ada waktu enggak antum? Yang di Instagram berarti harus lihat gini ya. Nah, yang di TikTok nanti kita ini kan ya. Coba lihat. Ini enggak ada suaranya, enggak apa-apa. Yang penting antum lihat teksnya. Oh. Nampak enggak? Gunung Allah akan runtuhkan gunung yang zalim. Di mana kasih sayang dan ampunan Allah bagi orang yang berbuat baik? Berapa banyak pembangkang, berapa juta orang di dunia ini yang berkata pada Allah, engkau bukan Tuhanku, kita tak punya Tuhan. Berapa juta? Catatan amal di bawah arasy-Nya Allah, 99 arsip catatan amalnya, setiap catatan sepanjang mata memandang. Masya Allah. Sekarang di studio satu episode saja kita mencatat 50-70 halaman. Bagaimana dengan arsip catatan amal 70 tahun? Gerakan, pergi, berdiri, tidur, zalim, membangkang, ibadah, tahajud, jauh dari Allah, melenceng, nongkrong, bohong, majelis baik, semua tercatat. Hai hambaku, periksa itu arsip. Allah biarkan dia memeriksanya. Kemudian dia berkata, engkau tidaklah zalim pada hambamu. Dia minta dikasihani. Baca kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu sendiri. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Dia bolak-balik lembaran itu.
dan tidak mengingkari semua yang ada di situ. Allah menghitungnya meskipun mereka telah melupakannya. Sudahkah kau periksa wahai hambaku? Kemudian Allah bertanya padanya 3 pertanyaan. Setiap pertanyaan lebih mengagumkan dari pertanyaan lainnya. Wahai hambaku, apakah malaikat pencatat menzolimimu? Tidak, wahai Allah. Wahai hambaku, apakah kau punya amal baik yang tersembunyi? Misal malaikat lupa mencatat amal baikmu? Tidak, wahai Allah. Semua amal baikku sudah dicatat. Pertanyaan yang paling mengagumkan ialah, wahai hambaku, apakah kau punya alasan yang mau kau ungkapkan ketika Rasulullah bercerita seperti itu? Para sahabat, apa alasan yang mau menerima alasanku? Tidak ada yang lebih mau menerima alasan daripada Allah. Sekarang pertanyaannya, mau alasan apa? Alasan apa? Tidak ada satu alasan pun Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah menipu mereka, dan mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Engkau zalim, Allah sudah bilang jauhi kezaliman. Tidak ada alasan sama sekali. Aku gak punya waktu buat sholat, Allah sudah perintahkan sholat 24 jam, hanya berapa menit sholat beberapa rakaat. Allah tidak perintahkan di luar batas kemampuanmu. Di perjalanan bisa jamak dan qashar. Ada juga sholat dalam peperangan. Allah sudah kasih cara halal, engkau pilih yang haram. Sungguh beruntung orang yang mensucikan, sungguh rugi orang yang meninggalkannya. Engkau Allah beri jiwa yang suci, engkau kotori dia, engkau melencengkan dia dari jalan Allah. Mau apa lagi hari ini di hari Allah? Cukuplah dirimu sendiri sebagai penghitung. Nanti saya posting video ini. Tidak ada alasan lagi. Semua skor sementara. Apa yang jadi alasan kita nanti di hadapan Allah? Tak bisa jawab. Semua udah. Allah bilang jangan makan yang haram. Udah. Maka abang kakak, pagi hari ini saya mau menegaskan tentang siapa kita. Apa? Satu, kan sering ditanya tadi kan, pertanyaan ketiga, apakah alasan yang mau kau ungkapkan di hadapanku wahai hambaku, kata Allah. Mau kasih alasan apa? Ngapa terlambat? Istri saya tadi hamil Ustadz, terus saya yang menghamilinya, lalu ini terus jadi saya terlambat. Oh, di dunia bisa kita bikin alasan-alasan, di sana dah tak bisa. Nah maka abang kakak, ini ada 2 cara berpikir supaya teman-teman tidak narsis gitu, noleh-noleh ke tribun, lihat penlari lain. 2 ini antum pegang kuat-kuat, insya Allah antum tahu bagaimana caranya berjalan menuju garis finish itu. Yang pertama, siapa kita? Kita adalah hamba Allah yang sedang berusaha menjadi
menjadi hamba yang Allah mau. Ada kata-kata sedang berusaha. Itu antum harus masukkan. Allah bilang apa? Betul kan baca Quran? Al-Baqarah 121. Aku sedang berusaha ya Allah. Betul kan sa, mana sa, mana sya, mana zal, mana fa, mana kaf, mana qaf. Sedang berusaha. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Maka kita dicatat Allah sebagai orang yang sedang berusaha. Itu kata kunci yang nomor 1. Menjadi hamba yang Allah mau artinya apapun yang Allah sudah perintahkan 6.236 ayat di dalam Al-Quran ini, kita sedang berusaha untuk mentaatinya, berusaha untuk sami'na wa ata'na. Ini antum pegang, catat besar-besar. Bila perlu tempel di tempat kerja, nanti bikinkan posternya, tempel di mana-mana di sekeliling pondok. Siapa kita? Kita adalah hamba Allah. Di ruangan pimpinan tuh wajib ada ya. Kalau enggak nanti saya desainkan pakai Microsoft Word lah, saya desain dah. Siapa yang desain? Ada yang mau desain? Cepat desain. Tempel nanti kalau enggak saya bantu desainkan pakai Microsoft Word nanti di sana. Hamba Allah, jadi nanti dibikin situ. Siapa kita? Tanda tanya. 1. Kita adalah hamba Allah yang sedang berusaha menjadi hamba yang Allah mau. Itu 1. Viral, heboh, suami selingkuh, kekerasan rumah tangga. Nanti yang salah laki-laki. Kenapa laki-laki itu begitu? Emang perempuan selingkuh tak ada ke? Ustaz ngomong apa sih nih? Update terbaru ya? Tahu saya update baru tuh. Begitu sulit ya tahu saya. Waktu artis perempuan selingkuh, ente lagi di mana? Ada enggak perempuan selingkuh? Berjilbab-jilbab masuk hotel. Waktu ditanya, santai sekali jawabnya. Tahu enggak bilang apa? Saya udah enggak perawan kok, kata dia. Gila, saya bilang perempuan ini jawabnya kayak gitu dengan santainya. Tuh banyak ustadz istri-istri selingkuh. Makanya enggak usah generalisir. Semua laki-laki salah. Bertaburan juga perempuan salah. Enggak bisa kita generalisir. Yang lakukan tuh person. Sama kayak orang nembak-nembak Islam kan. Lagi ramai masalah yang pakai jilbab di Iran dan lain-lain. Terus Islamnya yang salah. Ya kan? Instansinya yang mau dibubarkan. Pelakunya kan person. Dah 1, hamba Allah yang sedang berusaha menjadi hamba yang Allah mau. Allah mau gimana kita? Allah mau kita bicara yang baik-baik. Allah mau kita bicara yang benar. Dah itu. Jaga mulut. Siapa kita? Kita adalah hamba Allah yang sedang berusaha menjadi hamba yang Allah mau. Nah, ada berapa kata kunci di situ? Ada 3 kata kunci. Hamba Allah yang sedang berusaha yang Allah mau. Itu ada 3 kata kunci di situ. Bikin ini ya, ini apa namanya? Apa bahasanya ini? Prinsip hidup. Doktrin kalau di dunia sosialis tuh. Harus masuk ke file. Ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Saya tuh ngambil tuh dari situ. Sayyidul istighfar. Cuma kalau saya suruh antum ngapal, kan belum masuk udah hilang. Ya kan? Sayyidul istighfar tuh kan ini kuncinya kan?
Betul tak? Abu ulaka bidzanbi dan seterusnya sampai akhirnya kalimatnya aku berusaha sekuat tenaga, kata dalam kalimat Sayyidul Istighfar tuh mastata'tu, gitu loh. Sampai sebisa-bisanya aku, semampu-mampunya. Kadang-kadang gagal juga, lemah lagi, tertunduk lagi, istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Masih kesiangan hari ini, Allahu Akbar, minta ampun saya Allah. Nangis, kita sedih, minimal ada penyesalan gitu. Lalu bilang sama Allah, mudah-mudahan besok saya bisa bangun lebih awal. Sekali bangun pas komat kan, udah kacar ganya tuh. Salto-salto. Sekalinya bangun komat zuhur lagi. Bukan komat subuh. Komat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Hah? Zuhur. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, siapa kita? Kita adalah, yang kedua, umat Rasulullah yang sedang berusaha meneladani kepribadiannya. Kenapa kok kata-katanya begini, umat Rasulullah? Ya karena memang kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada la ilaha illallah di situ, ada Muhammadur Rasulullah di situ. Maka janji kita, sumpah kita di syahadat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti ada dua kan? Ada Allah, ada Rasulullah. Sip enggak? Bisa dipahami enggak kira-kira? Siapa kita? Kita adalah umat Rasulullah yang sedang berusaha meneladani kepribadian beliau. Ngapa abang sayang sama istri? Rasulullah sayang sama istrinya. Ngapa abang memaafkan padahal dia tuh jahat sama abang? Rasulullah memaafkan orang yang jahat sama dia. Ngapa abang puasa? Rasulullah puasa. Kenapa abang ngomong yang baik-baik? Rasulullah nyuruh ngomong yang baik-baik. Kalau enggak, diam. Siapa kita? Kita adalah Power Ranger. Sok paret. Tahu enggak? Tak jelas misi hidupnya. Sekarang siapa yang baru tahu siapa kita hari ini? Antum jadikan apa habis ini? Coba dibikin desainnya, Dir. Di print, cetak, nanti jual di Munzalan Store. Siapa yang mau tinggal pasang dikasih frame di rumahnya masing-masing. Saya pun mau, Kak. Kalau nanti saya desain pakai Microsoft Word tadi bisa lah saya masih. Request warnanya tuh yang mudah dibaca gitu. Hitam, putih, emas misal gitu. Udah? Saya ulang sekali lagi. Siapa kita? Satu. Nanti ngedesainnya tuh siapa kita? Kita adalah, harus ada kata-kata itu. Hamba Allah yang sedang berusaha menjadi hamba yang Allah mau. Titik. Siapa kita? Jadi kalau ujian lisan harus bisa jawab ini. Masukkan di soal ujian. Tak bisa jawab suruh berdiri di luar.
sampai dia ketemu jawabannya. Ini wajib hafal, tidak boleh salah kata-katanya, tidak boleh diedit-edit. Kata-katanya harus pas kayak gini. Baru kalau tanya bayin, isyrah, jelaskan. Baru dia suruh jelaskan. Ujian nanti tentang kemasjidan, ini wajib, pertanyaan wajib ya. Siapa kita? Kita adalah SPA katanya. Langsung coret, keluarkan, usir, pindahkan Kalimata langsung. Pertanyaan cuma 2 kata aja. Siapa kita? Ketahuan nanti dia tidak ikut SMK. Ketahuan dia tidak belajar. Mana panitia ujian dengar ya? Masukkan di pertanyaan lisan, masukkan di pertanyaan tulis. Ujian lisan dan ujian tulis. Kalau ada ditanya siapa kita, jawabannya hamba Allah. Ikut biar hafal dulu, biar hafal. Hamba kita adalah hamba Allah yang sedang berusaha menjadi hamba yang Allah mau. Jangan diedit-edit lagi. Ini kata-katanya udah dipilih. Coba diulang. 1, 2, 3. Siapa kita? Ada 3 kata kunci. Hamba Allah yang sedang berusaha menjadi hamba yang Allah mau. Sedang berusaha. Dua, siapa kita? Kita adalah umat Rasulullah yang sedang berusaha meneladani kepribadiannya. Meneladani, mencontoh, ndereaken. Gitu loh bahasa Italianya tuh ndereaken. Monggo kan gitu ya. Derek itu mengikuti, follow. Sedang derek. Ini karena udah mulai ke bawa-bawa jauh, ini karena mau ke Jogja kayaknya. Derek Kanjeng Nabi. Umat Rasulullah kenapa? Kita perlu mengaku dan minta diakui. Satu, mengaku, namun juga lagi berusaha kan. Yang kedua, minta dan berharap diakui oleh Rasulullah. Nanti ada orang bilang gini, aku umatmu ya Rasulullah. Kata Rasul, enggak, kau bukan umatku. Aku tak kenal sama kau. Tingkah lakumu beda, minummu pakai tangan kiri, kencingmu berdiri, makanmu tak habis, pakai sendalmu kiri dulu. Kan aku ngajarkan pakai sendal kanan dulu. Nanti kalau mau lepas kiri dulu. Itu aku ajarkan kata Rasulullah. Kau tak peduli. Sendal main lempar-lempar ya. Sampai ngelepas sendal tuh Rasulullah ajarkan. Gimana cara pakai sendal? Kanan, masukkan dulu. Kalau mau ngelepas, kiri lepas dulu. Idza inta'ala ahadukum falyakunil yumna awwalu tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Itu hadis tahun berapa tuh? Hadis kelas berapa? Hadis kelas 1. Saya kelas 1 intensif tahun 2000. Berarti 22 tahun yang lalu. Guru saya masih ingat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata guru saya. Idza inta'ala ahadukum falyakunil yumna awwalu tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Kalau kalian pakai sendal, kata Rasulullah, ada yang pakai sendal sini? Jadikanlah kaki kanan sebagai kaki pertama yang kalian masukkan, dan jadikanlah kaki kanan sebagai bagian terakhir yang kalian lepaskan. Berarti kalau pakai sendal, kanan masuk dulu, begitu mau lepas, kiri lepaskan dulu, kanan terakhir. Siapa yang baru tahu cara pakai sendal? Baru tahu? Alhamdulillah. Minum pakai tangan kiri, siapa yang ngajarkan? Nih, ada botol J water. Dibuka, betul kan? Buka pakai kanan, cerek. Habis itu? Pintar enggak tuh?
Ada caranya. Maka tadi kita adalah umat Rasulullah yang sedang berusaha meneladani kepribadiannya. Tidur miring ke kiri atau kanan? Kanan. Masalah nanti bangun tidurnya antum ada di Papua gitu tidak ada masalah. Saking lasaknya tuh tidur di Pontianak, bangun sudah di Padang Panjang. Bangun di Papua sudah. Apa tadi katanya? Kata-kata kuncinya sedang berusaha. Ada satu kalimat kata Rasulullah, khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan. Ringan di lisan tapi berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Pendek kalimatnya, berusaha. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Naik mobil astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sambil nyupir tuh astagfirullahalazim, la ilaha illallah, astagfirullah. Apapun lah kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sebut. Hari ini hari Jumat, mandi wajib, pakai parfum, potong kuku, potong bulu hidung, bulu ketiak. Saya udah berkali-kali ngingatkan bulu hidung, bulu ketiak tuh. Kayak emang harus ada razia memang. Saya langsung bawa gunting rumput tapi bawanya pas. Masih ada ketemu sama saya tuh masih panjang offside gitu. Kuku, jangan ada yang manjang-manjangkan kuku, buang. Kaki hari Jumat nih potong kukunya. Belum selesai kalimat saya. Kadang-kadang pintarnya tuh kelewat-lewat memang. Ya? Apa kata kunci tadi? Sedang berusaha. Mastata'tu. Dah. Oke. Itu kira-kira materi hari ini. Tolong disimpan filenya, termasuk pusat pilar dakwah pondok itu simpan di kantor pimpinan. Dan siapa kita. Siapa kita ini harus jadi nasihat di internal. Langsung sampaikan di masing-masing amal. Baitul mal seluruhnya harus bisa jawab. Amal usaha sampai ke level-level yang bikin roti dir. Hari yang bikin roti ngeronding-ronding tuh katanya. Siapa kita? Dia bilang kita adalah roti gembul kata dia. Oh. Jadikan roti langsung langsung aduk dia. Staf khusus kepengasuhan sampai security yang jaga parkiran harus tanya, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Hamba Allah yang sedang berusaha. Sip. 2. Siapa kita? Yang sedang berusaha meneladani kepribadiannya. Oke. Sip. Dah, nanti kalau ditanya siapa kita, antum bisa tahu jawabannya. Jazakumullah khair. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wah, ada Ashabul Haramain ini. Ada Ustadz Junaid dari Masjidil Haram. Sekarang jam 3 subuh, jam setengah 4. Insyaallah kita ketemu di lain waktu. Tadi cara pakai sendal gimana Ustadz? Kalau pakai sendal nomor 1 yang dipakai yang dimasukkan kaki kanan. Waktu ngelepas kiri dulu. Pakainya di kaki ya.
sedang-sedang enggak. Dan pastikan sendal antum kanan dan kiri ya. Takutnya sendalnya kanan semua. Ya kan? Apa? Dan harus itu sendal sendiri ya, bukan sendal orang. Takutnya nanti hari Jumat nih upgrade dia. Dari sendal jepit jadi homiped. Oke. Mohon doanya untuk saya dan istri, anak-anak, ada beberapa yang kurang sehat, tolong doakan semoga Allah sembuhkan dan Allah angkat penyakitnya. Doakan juga keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, mama saya, ibu di Lampung, dan semua keluarga besar Masjid Kapal Munzalan di seluruh Indonesia dengan segala gerakan-gerakannya. Tolong doakan kami semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Berkah selalu. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.